Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam bahas bola. Ya, breaking news juga hari ini. Ini kenapa coba? Karena saya ingin membahas tentang timnas Indonesia ya langsung. Ya, sungguh hari mengecewakan untuk timnas Indonesia. Karena kita udah berharap Indonesia akan menang, kiranya ya 4-0 untuk Thailand menang. Ya, kita akui main Thailand pengalaman, pemainnya hebat juga, passing ya, tenang juga, dan juga pemainnya skill individu mumpuni semua ya. Kekompakan tim juga salut ya untuk Thailand. Ya wajarlah kalah kelas, semuanya apapun itu, pengalaman semuanya, mentality apalagi. Ya kita nggak perlu lama, kita bahas kenapa bisa kalah. Pertama kita lihat dari susunan pemain. Di sini kita lihat seharusnya pemain Indonesia, Farudin oke lah udah dimainin ya, Farudin Arianto yang pengalaman dulu ya, Farudin sama Nadio itu ya kita lihat udah sih. Tapi dari lini tengah kenapa Sinteyong nggak mainin Evan Dimas? Itu kita lihat dari segi pengalaman oke lah ya, apalagi umpannya, ketenangannya, passingnya itu bisa membantu timnas pada saat itu awal babak. Kenapa dia nggak masukin? Itu nggak tahu lah apa yang dia pikiran timnas. Saya berpikir positif waktu itu, mungkin babak 2 atau mungkin leg kedua mungkin dia ingin istirahatkan atau gimana awalnya. Dan juga Egy Maulana, kenapa dia nggak mainin Egy Maulana, Fikri? Terserah striker Didik, tapi kenapa Egy nggak mainin? Itu dua pemain kunci, Egy satu sama Evan Dimas. Why? Itu kita bertanya kan, kenapa? Apakah ini sebuah strategi atau gimana? Tapi lihat dampak. Seharusnya pada saat itu awal-awal tuh, makanya lihat, boleh kita menyerang di awal sih, kita terlihat mungkin 20 menit kita menang. Pada itu kita push, baru tenang kita kan. Seharusnya masukin pemain yang inti lah, karena ini tuh final kita terus unggul di awal, apapun itu unggul di awal 20 menit lagi. Asyap tuh baru santai gitu. Ini enggak, di awal aja kita udah kacau, serius. Di awal kita udah kacau kan. Di menit kedua baru gol, banyak serangan, beberapa serangan Thailand hampir saja gol. Oke lah, kita di babak pertama ada beberapa serangan balik, beberapa counter dari Indonesia. Ya itu aja, selebihnya ya bingung, kena tekan di Thailand sama Thailand dari sayap. Itu sayap tuh banyak. Ini faktor kalian, ini bukan alasan, ini final. Mungkin kata nasi kotak atau gimana, banyaklah alasannya. Apa mungkin udah terlena dengan hadiah-hadiah, itulah. Apakah udah mental juga ya, itulah membuat inilah mungkin kesalahan. Mungkin apa, mengapa final Piala AFF ini nggak penting? Apakah ya ini hanya sebuah uji coba, ingin ya uji aja untuk ke depan seperti itu, Bung. Ini PF kita harus menunjukkan yang terbaik akan meningkatkan ranking, meningkatkan kepedean dalam besok ke Asia atau ke lainnya. Ya akui lah pemain muda ini, bawa pemain muda, tapi ada beberapa banyak sang Willian itu, Evan Dimas, Egy Maulana Fikri seharusnya dimainin. Itu yang terjadi, itulah
Mungkin menurut saya, kecolongan mungkin Sinteyong ini, yakin mungkin dia rasa mungkin babak pertama dia mungkin nggak akan cetak gol. Saya berpikir kan di Thailand pas di Piala Asia kan kayak gitu sama mainnya, tapi ya kecolongan sih karena beberapa pemain Indonesia kan nggak ada yang inti, saya Egy sama Evan Dimas ya, mungkin kayak kedua baru menyerang, tapi nggak seperti itu. Mungkin Thailand juga udah membaca, mungkin ya cetak 1 gol dulu lah, dia mungkin simpan tenaga dulu kan. Thailand kira pas babak 2 baru dia push kebobolan 3-0 kan, dia 4-0 total ya gitu. Nggak semudah yang kita pikirkan. Itulah ini sebuah kritikal ya. Saya kalau awal ini memang harus berikan informasi yang terbaik, bukannya siapapun didik ini sih, ini menjadi pelajaran sih. Itu biasanya mungkin bendera putih, tapi kita nggak tahu keajaiban pertandingan leg kedua ya. Tapi itu kalah kelas, semuanya kalah, sumpah semua kalah. Thailand main rapi, kompak, itulah fighting spirit. Akui fighting spirit bagus dari serang baliknya Wus, tapi ini kan tetapi gak ada hasil. Itulah yang terjadi saat ini, kasihan timnas. Kita lihat statistiknya, itu kecewa, saya serius kecewa. Oke, lihat statistik. Mungkin Thailand unggul 19 mas tendangan ya, tendang ke arah gawang Thailand unggul 9-1, tendang ke arah gawang 9-1. Pemain Indonesia hancur-hancuran, apalagi udah tertinggal 2-0. Kan udah saya bilang kemarin, jangan lengah, jangan santai, slow, manfaatkan ruang, manfaatkan ini udah kena push down langsung bingung. Itulah berarti Thailand ini hebat, sungguh memecah mental Indonesia, hebat sumpah. Jadi lagian dia juga main hati-hati ya, mungkin kartu kuning, kartu ya untuk pelanggaran terlalu ya. Mungkin kita lihat dulu ya, penguasaan bola 67%, wajar. Lihat dari main Thailand tadi, wajar man, dia tenang, kompak, itu yang Thailand tuh hebat sumpah. Akurasi operan Indonesia lebih unggul kalau di lebih unggul Thailand 85% akurasi operan, sedangkan Indonesia 72% akurasi operan. Lalu pelanggaran lebih banyak Indonesia. Apa yang terjadi Indonesia? Why? What? Where? Who? Apa? Mungkin ya kita akui jangan para pemain timnas sudah melakukan terbaik, tapi sebagai orang Indonesia kalau udah 1-0 2-0 udah, tapi udah 4-0 sumpah. Mungkin kecolongan ini bukan gimana, kita nggak akan menyalahkan satu orang, si Yudo, Dede, ini semua kesalahan semua. Strategi pemain juga jatuh mental, pasti nggak jelas, intuisi pelatih ke pemain juga nggak dijalankan, semuanya salah sumpah, semua salah dari segala aspek. Jadi diperbaiki semua pemain Indonesia, baik kepelatihan semuanya, sumpah deh. Nadio kita akui banyak beberapa penyelamatan, tapi ya selebihnya menurut saya ya mungkin selangkah lebih maju ya Thailand ya untuk ke final. Yakin mungkin besok Thailand bisa menjadi parkir base atau bisa bertambah juga gol untuk Thailand ya. Saya prediksi 6-1 sih, 2-1 main untuk Thailand. Menurut saya untuk pertandingan besok ya.
Saya bukan itu, lihat permainan aja saya kecewa serius. Jadi itu aja mungkin kita bahas segala mungkin semoga aja timnas punya keajaiban, mungkin semua pemain timnas doa semuanya malam, nggak usah latihan doa aja. Sumpah kecewa. Mungkin ini ya jadi pelajaran untuk timnas ya, banyak sekali ya, kesalahan-kesalahan yang halah. Dia bilang jangan lonbal, tenang, umpan kiri kanan kuasain bola dulu, lihat peluang, umpan satu persatu, kau bisa sayap umpan panjang ke sayap, ya harus fundamental langsung perasaan gerasa gerusuk. Apa tadi gerasa gerusuk tuh, pusing. Ya udah, nggak perlu lama kecewa, ya udah kita akhiri aja, doain aja sih yang terbaik untuk Liga 2, setidaknya perubahan ya. Agar saya sih enggak sih, tetap sama aja. Itulah saya harap terdiri main event sama Eki, akhir insya Allah lah bisa lah mengimbangi ya. Di babak satu ini kita bisa cetak gol, tapi itulah kita lihat ya awal di Thailand pas Kroasia kan ngeri main tuh, tahu lah sekarang nggak jelas juga apa yang di dalam pikiran Sintayong, mungkin bingung juga apa event gigi nggak dimainin babak satu. Sumpah strategi nggak jalan, sumpah efektif spirit tuh jelas ya, aku nggak guna. Terus develop spirit aja, ini perlu strategi apa yang lagi kan passing, fokus kan pasti, kalau fokus kita semua kita juga punya filosofi sendiri, itu akan bagus aja babak dua akan bagus. Aduh sakit ke final. Udahlah, mungkin itu aja yang kita bisa bahas. Semoga kalian terhibur dengan permainan timnas tadi. Udah, mungkin kita doakan aja yang terbaik untuk dia kedua. Oke, see you.